والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah min qawlina tamam kulli sunnah. Kirimin buat babanya Ali Bapak Odi bin Mahmud lagi sakit. Al-Fatihah min qawlina tamam kulli sunnah ma'amullah halwati sayyid rasul wa biniyati syifa wa barakah wassalamu alaikum khusus Bapak Udi bin Mahmud Makmur. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa bil fathi ya fat'ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innama yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Hanya saja merasa sakitnya engkau oleh man'u, pencegah dari Allah. Pengen kaya nggak dikasih kaya sama Allah. Pengen jodoh nggak dikasih jodoh sama Allah. Pengen untung malah rugi. Pengen jadi malah nggak jadi. Hanya saja engkau merasa sakit oleh man'u, pencegah dari Allah. Kenapa? Li adami fahmika anillahi fihi, karena tidak pahamnya engkau tentang Allah pada masalah itu. Jadi banyak orang yang sakit hati karena nggak paham apa maksud Allah. Pengen sehat malah sakit, pengen untung malah rugi. Cuman ya Allah tuh. Kalau kita masih sakit, masih kagak enak, masih sedih, dikasihin begitu, itu pertanda kita belum paham Allah ngasih isyarat apa buat diri kita. Idza kana man'ullahi subhanahu wa ta'ala wa ata'uhu ni'mataini azimataini kama zakarnahu al-an. Apabila ada bahwa man'u'nya Allah, pencegahnya Allah, dan pemberiannya Allah itu adalah dua nikmat yang besar, sebagaimana kami ceritakan itu sekarang,
Ayam bagi maka seyogianya ayyakuna fi kiltaihima, pada keduanya itu qurratu ainil muridi, menjadi buah hati seorang murid. Nah, kalau iya bahwa apa yang Allah kasih, mau pahit mau manis, itu adalah nikmat yang besar, maka seyogianya bahwa pada keduanya itu jadi sesuatu yang membahagiakan. Mau dikasih pahit, mau dikasih manis dari Allah, pokoknya itu sesuatu yang indah. Bahasa guru saya, untung ya untung, rugi ya untung. Sekali lagi, untung ya untung, rugi ya untung. Gitu. Jadi orang yang meyakini bahwa apa yang Allah kasih, baik pemberian ataupun pencegah, merupakan suatu nikmat yang besar, seyogianya bagi seorang murid menghadapi itu semua bahagia. Kalau dia paham tuh, ada orang minta diurutin, padahal diurutin tuh sakit, lagi menjauh. Tapi disamperin, tapi dia merasa enak gitu. Udah paham tuh, udah paham rahasia di balik itu semua. Dia tahu disuntik nggak enak, tapi malah berangkat ke dokter karena tahu hikmah di balik itu semua ada apa. Jadi apa-apa yang kena kepada kita namanya takdir. Ya, apa yang belum jadi disebut belum takdir. Ada bahasa kodo, ada kodar. Kalau kodo rencana, program. Kalau prak itu namanya takdir. Takdir bisa pahit, bisa manis. Maka orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang diberi paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi itu semua dengan senyuman. Dua-duanya dari Allah, dua-duanya dari Allah. Cara kita hidup begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lagi punya duit, ada juga yang lagi bokeh. Saya kedua ini. Dua-duanya dari Allah, dua-duanya indah bagi seorang murid yang diberi paham oleh Allah. Iya, kita kalau dikasih duit bangsa semiliar aja, belum tentu ada di pengajian malam Rebo. Lagi ngapain ceritanya Sigit? Wah, lagi shopping. Healing terus. Healing. Ini mangga besar. Nah, dari situ ternyata hikmah di balik itu semua. Iya. Makanya ingat cerita ada seseorang yang lagi nunggu bis kota di pinggir jalan. Betapa keselnya dia ketika saat ternyata di dalam sepatunya ada semut. Itu semut menggigit dia. Ya. Banyak semut di situ, ada yang gigit dia, diinjak-injak gitu semut. Aduh, keselnya bukan main. Sampai akhirnya dia mundur selengkah. Awalnya tuh kesel dia. Ini semut ya, ada di sini segala, pakai gigit saya lagi. Akhirnya dia mundur ke belakang.
Ternyata tiba-tiba ada mobil yang remnya blong. Itu mengarah ke tempat laki-laki itu. Dimana kalau dia itu tidak mundur ke belakang, udah kehantam sama mobil. Tubruk sama mobil tuh. Selengkah aja telat ya. Sedetik aja, 2 detik telat. Habis deh, ketubruk. Untung nih, wasilah digigit semut. Dia mundur ke belakang. Begitu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dirasa pahit sama kita, tetapi ternyata dipikir-pikir lebih dalam, itu yang lebih menyelamatkan kita ternyata. Tuh, apa aja? Ya, apa aja? Dulu kita pernah ngerasain pahit. Udah pengen nikah, udah pengen ngelamar, tahu-tahu calon bini kita dikawin orang. Sakitnya tuh, masya Allah. Sakit emang. Nggak pernah begitu. Subhanallah. Iya. Ternyata Allah pengen ngasih yang lebih baik daripada itu. Bahasa kata kalau lu sama dia mah, hidup lu nggak kayak sekarang. Itu. Jadi hikmah di balik peristiwa tuh kayak gitu. Maka seyogyanya orang yang meyakini pahit dan manisnya apa yang Allah kasih merupakan nikmat yang begitu besar, maka ia meyakini apa yang Allah kasih satu kebahagiaan buat dirinya. Apa aja, mau pahit mau manis, bahasanya untung ya untung, rugi ya untung. Fa in ta'allama bi ahadihima, maka jika ia merasa sakit dengan salah satu dari keduanya, dengan sebab salah satu di antara keduanya, wa huwal man'u, biasanya kayak man'u, biasanya pencegah, ya. Pengen kaya malah miskin, pengen sukses malah gagal. Ketika saat ia merasakan sakit hati, sedih dengan sebab keduanya man'u tuh, ya, hasrat hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Wa taladzzu bil akhar, dan ia merasakan nikmat dengan yang lain, wa wal ata'u, ya ini pemberian. Badzalika, maka yang demikian itu li adami fahmihi, karena tidak pahamnya ia, wa kusuri ilmihi, dan dangkal ilmunya. Tuh. Jadi kalau ada orang dikasih pahit dia sedih, dikasih sesuatu yang enak dia girang, itu menandakan apa? Menandakan tidak pahamnya dia, menandakan dangkal ilmu nih, masih dangkal tuh, belum dalam ilmunya, belum. Jadi ukuran kedalaman ilmu, kefahaman seseorang di situ. Di saat dikasih pahit dia nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa sedih, bahkan itu qurrata ain, buah hati, belahan jantung, sesuatu yang membahagiakan diri. Berarti Allah lagi perhatiin kita, Allah sayang sama kita.
Wa innamal akmalu wal abdalu, dan hanya saja yang paling sempurna dan paling abdul lahu baginya, illam ya'lam, jika ia tidak merasa sakit, bil ata'i, dengan pemberian, wa yalidhu bil man'i, dan merasa nikmat, bil man'i, dengan pencegah dari Allah. Yang paling sempurna gitu, tidak merasa dikasih sesuatu yang enak, tidak merasa sakit, dan dia merasakan kenikmatan bil man'i, dengan pencegah. Orang udah hebat begitu. Diurut bukan malah kesakitan, malah keenakan. Ada nggak yang begitu? Takur mah. Iya. Takur tuh. Iya. Orang-orang lain mau ngejerit, dia mah bisa tidur. Kasih lagu malah tidur. Masya Allah. Itu tuh yang paling sempurna tuh. Yang paling sempurna. Dia bisa ngerasain lezat, nikmat. Masya Allah. Kayak kita makan sambal, udah tahu pedas ya, tapi makan lagi nggak? Ada kenikmatan di situ. Oh iya. Masya Allah. Apa yang enak, yang pahit tapi enak apaan tuh? Pare, bener. Kopi. Ada tuh, orang hebat tuh. Kopi biasanya manis, ini pahit, dia ngerasain nikmat. Pare, pahit, tapi dia beli, dia cari. Tuh. Karena sesuatu itu dia tahu. Enaknya pare kalau pahit, enaknya terasi kalau bau, enaknya gula manis, enaknya garam asin. Sesuatu itu emang udah pada tempatnya, nggak ada yang salah yang Allah kasih kepada diri kita. Kalau ente bau, jangan sakit hati, karena Allah udah tempatin ente, sebab ente lagi jadi terasi. Kalau ente dirasain asin, jangan sakit hati, karena emang asinnya garam, asin. Gitu. Kehidupannya begitu. Apa yang Allah udah tempatin, itulah sesuatu yang paling cocok, yang paling pas. Kalau sesuatu udah pas kan udah enak, kayak gitu. Nah, orang yang masih berasa kagak enak, itulah orang yang belum paham, orang yang masih dangkal ilmunya masih dangkal. Kayak gitu, Bang Andre itu. Dikasih badan gemuk tapi asik-asik aja tuh. Iya. Keberatan. Nah, iya, hidupnya penuh senyuman. Bener. Apa? Ya, Allah kasih kayak begini, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Dalam ilmu nih. Urusan mati mah nggak kurus nggak gemuk ya. Yang kurus banyak yang mati nggak? Banyak. Begitu. Apalagi itu maka orang-orang yang udah deket ke Allah, orang-orang yang dalam ilmunya udah anteng-antengan kayak layangan manteng, asik, iya, merasakan kehidupan yang Allah kasih, umur yang Allah kasih panjang, kesempatan Allah kasih bisa taat ke Allah Subhanahu wa taala. Gura takdir mau pahit kayak mau manis kayak, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Dikasih asin, emang gua garam. Dikasih bau, emang gua terasi. Dikasih pahit, emang gua pare. Iya, berarti sadar, lu jadi pare, lu jadi garam. Begitu. Udah tak jadi kuda, jalannya kuda gimana? Kalau spion, beda jalannya ya. Kalau peluncur, peluncur apa kuncung ya?
Kuncung ya. Kuncung jalannya miring. Giring. Sebom jalannya lurus. Lempeng. Kuda jalannya Jijak. kayak gitu. Kuda nggak pernah protes tuh, jalannya L. Asik-asik aja tuh. Kayak gitu dalam kehidupan. Tinggal kita menggali lagi dekat ke Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, akan semakin paham kita rahasia dari gurat takdir yang Allah kasih kepada diri kita. Iya, gara-gara ini gua masuk surga. Gara-gara ini Allah lebur dosa-dosa. Gara-gara ini timbangan amal gua tambah berat. Begitu. Lah iya. Masya Allah, Masya Allah. Pak Ustad, saya kok dikasih bini cerewet banget. Alhamdulillah. Gimana ya? Kayaknya malang banget nasib saya. Oh, berarti ente belum paham. Dari situ Allah pengen kasih gede pahala, tinggi, mulia derajat kita di hadapan Allah. Nggak ada wali itu jadi wali gara-gara punya bini cerewet. Tuh. Doanya mustajab. Apa yang dia pengen Allah kasih. Gara-gara apa? Rahasianya ternyata punya bini Cewek. tuh. Indonesia. Dia angkat, kenapa? Dia sabar. Dia nggak ngeluh. Allah puji kesabarannya. Allah angkat derajatnya. Insya Allah. Tuh. Jadi kira-kira mau bini yang soleha apa yang cerewet? Cewek. Tapi soleha dua-duanya. Dua. Bukan dua-duanya, dua. Hidup. Dua. Jadi asik tuh. Jadi tasawuf itu bagaimana mengemas apa yang Allah kasih menjadi sesuatu yang indah. Oke. Jadi bahasa Agim, kalau nasi sudah jadi bubur, tugas kita bukan membuang bubur itu, tapi cari kerupuk, cari ayam, cari seledri, Sama kacang. cari kacang, cari kecap, cari emping, 15.000. tambahin ati. Bagaimana caranya supaya bubur itu tidak dibuang tapi jadi bubur ayam spesial, Hidup. mahal harganya. Mau ngapain atuh mengeluh? Dan mengeluh juga nggak bakalan ngerubah takdir, betul tidak? Iya. Mau ngapain mengeluh? Tidak mengeluh tidak akan merubah takdir. Mending tidak mengeluh. Kalau mengeluh dosa, tidak mengeluh Allah redho sama kita. Hadepin aja. Jangan keok sebelum dipatok, jangan mundur sebelum bertempur. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Siapin hati, siapin diri, yakin dan percaya apa yang Allah kasih itulah yang terbaik buat diri kita. Jangan belum apa-apa udah ngeluh, apalagi belum apa-apa udah takut. Takut entar kalau gua kawin gimana? Udah buruk sangka sama Allah. Ntar kalau gua kawin anak orang dikasih makan apa? Udah buruk sangka ke Allah. Tuh. Belum apa-apa udah buruk sangka kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan kita belum paham. Ilmu kita masih dangkal, masih cetek, masih cetek. Tuh. Kok anjir? Dia girang aja tuh. Kenapa enggak? Ya. Itu anak kita. Itu anak ya. Kama qala Ibrahimu al-Khawasi, sebagaimana berkata Syekh Ibrahim al-Khawasi radhiyallahu anhu, la yasihul faqru
lil faqiri hatta yakuna fihi khoslatani. Tidaklah sah kefakiran bagi orang yang fakir. Nah, maksudnya fakir rahmat Allah. Hatta yakuna fihi khoslatani, sampai adalah pada dirinya dua perkara, benar-benar fakir. Ihdahuma, yang pertama, salah satu di antara yang dua ini, athiqatu billahi ta'ala, yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah mengasih yang terbaik, Allah mengasih yang bagus, Allah mah tahu yang maslahat buat diri kita. Satu, orang yang benar-benar fakir ila rahmati rabbi, orang yang benar-benar butuh akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, nggak benar dalam kefakirannya, nggak benar dalam kebutuhannya pada rahmat Allah, kecuali punya dua sifat. Satu, siqatu billah, yakni yakin benar-benar kepada Allah bahwa apa yang Allah kasih itu yang baik buat diri kita, nggak buruk sangka, nggak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wal ukhra asyukru lillahi. Yang lainnya itu adalah syukur kepada Allah bima zawiya anhu, pada apa-apa yang Allah asingkan darinya, mimma, dari apa-apa, ibtala bihi ghairuhu, yang merasa jadi ujian dengan sebab itu selain dia, minad dunya, daripada dunia. Syukur ke Allah. Mau dipepetin, mau disudutin, mau diasingin, mau disusahin sama Allah, dia tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dikasih sakit. Paling banter kalau orang sakit kagak sembuh, paling mati. Iya. Tapi kalau dosa kita masih ada, pulang ke rahmatullah bawa dosa, ujung-ujungnya neraka. Maka dikasih sakit pelebur dosa. Habis dosa-dosa kita ketika kita sabar, hatta dikasih sakit, alhamdulillah, masya Allah. Ini benar-benar ya, orang udah butuh sama rahmat Allah tuh begitu. Dikasih sakit, alhamdulillah. Pengen jadi anggota kagak jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Iya. Kalau kagak dalam ilmunya mah nggak bakalan datang sini, nggak bakalan. Mau di mobil aja. Iya. Insya Allah. Kenapa? Wah, udah dalam ilmunya, udah paham. Wah, iya. Subhanallah. Tuh, malah bersyukur lagi, ngajakin ke Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Nggak ada yang mau tuh. Belum. Nggak ada yang mau. Udah. Mau. Jadi itu begitu tuh. Bener dikatakan orang butuh sama rahmat Allah tuh, satu, percaya sama Allah. Dua, syukur pada apa-apa yang dirasain pahit, tersudut, gagal, tapi masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh ya Allah, kita kebanyakan masih cetek ilmu kita ya, masih ngeluh. Lu bilang aja ngeluh kan? Iya. Kasih batuk, ngeluh ya Allah. Ya Allah, tapi Allah ini Allah. Iya, ya Allah itu apa tuh? Tuh gitu, dagangan sepi, ngeluh. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya mesti belajar terus kita nih, terus kudu sampai dalam. Walayakmul fakiru, dan tidak sempurna orang yang fakir, hatta yakuna, sehingga adalah nadrullahi lahu fil man'i,
memandangnya Allah bagi dia fil man'i di waktu dikasih pahit, fil man'i di waktu dikasih gagal, fil man'i harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Man'u tuh afdalu, itu lebih utama min nazrihi lahu fil ato, ketimbang memandangnya Allah pada dia di waktu senang, di waktu enak, di waktu kaya tuh. Jadi dia lebih merasa enakan Allah pandang saya di waktu susah daripada Allah pandang saya di waktu senang. Ini berasa banget dalam kehidupan kita tuh begitu. Kalau kita diperhatiin di waktu susah. Makanya saya pernah berkata, ada ungkapan begitu. Kalau nggak salah Sayyidina Ali berkata ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, saya ingin bertanya, siapakah temanmu, siapakah sahabat-sahabatmu? Kata Sayyidina Ali, saya nggak bisa jawab sekarang, nanti ya, kalau saya lagi terpuruk, kalau saya lagi susah, nanti saya baru tahu di mana teman saya, di mana sahabat saya. Sebab sahabat akan selalu datang di saat sahabatnya lagi susah. Sahabat akan selalu datang ketika sahabatnya lagi merasakan musibah. Sahabat akan selalu datang di saat sahabatnya lagi merasakan kepahitan. Bahasa kasarnya, gue emang gak bisa datang waktu lu syukuran, gue gak bisa datang waktu lu pesta, waktu lu bahagia. Tapi ingat, kalau lu susah, kalau lu bingung, kalau lu sakit, gue pasti datang ke rumah lu. Tuh sahabat tuh kayak gitu. Ngeri yang banyak tuh begitu. Ada uang abang sayang, nggak ada uang. Kalau kata cewek matre begitu. Itu lihat nanti ya, jangan sampai ya, lagi senang kita ada, lagi susah kita kabur. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke orang-orang yang lagi susah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada orang yang kena musibah. Maka ada ayat, innallaha ma'as sabirin. Allah itu dekat, ma'atu ma'iyah, dekat bareng-bareng. Allah dekat sama orang yang sabar. Bahkan Allah di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar waktu di dunia dikasih pahit, sabar waktu di dunia dikasih gagal, sabar waktu di dunia dikasih musibah, dikasih pahala bighairi hisab, nggak ada hitungannya. Banyak banget. Maka di dalam kitab Nasail Ibad diterangkan, dijelaskan, di situ dituliskan nanti di hari kiamat Allah akan memancang yang namanya timbangan. Setiap manusia amalnya ditimbang, sholatnya ditimbang, puasanya ditimbang, ya, kebaikannya, baca Qur'annya ditimbang. Kecuali apa? Kecuali pahala sabarnya. Timbangan kagak dipasang. Kenapa? Saking banyaknya gak ketampung. Maka di saat itu orang-orang yang waktu di dunia dikasih senang mulu berharap, coba gua dikasih susah dulu, coba gua dikasih pahit dulu. Kalau ente diuji sama Allah, ente sabar, pahalanya berlimpah, tanpa hisaban, tanpa hitungan, banyak sekali. Ya Allah Rabbi. Sigit sabar,
Wah, udah pasti itu mah ada hadisnya. Gak ada lain balasannya surga. Orang yang redha diambil dua kemuliaannya, dua matanya, tak ia bisa melihat, ia redha, ia sabar. Tak ada lain balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu. Dan itu enggak semua dikasih, enggak semua. Cuma pilihan-pilihan Allah aja. Orang dikasih susah, dikasih gagal, begitu juga. Nggak dikasih semua, pilihan-pilihan Allah aja. Tinggal bagaimana dia bisa nggak sabar, dia bisa nggak melewati itu semua. Maka subhanallah, kalau Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hatta sakit itu ada sayangnya Allah. Hatta lagi susah di situ ada kenikmatan. Oh iya. Jangan khawatir dikasih gagal, ternyata Allah janji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Rahasia di balik ayat itu, kalau kita dikasih satu kesusahan, Allah akan berikan 2, 3, 4 lebih daripada itu, daripada susahnya kita. Kalau kita misal dikasih sakit sehari 2 hari, Allah ganti sama sehat bertahun. Apa itu kita nggak pikirin nikmat Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, itu. Ya Allah, kok saya jadi susah nih. Punya dompet tanggung bulan kagak ada isinya. Padahal ngaji malam Rabu saya ngaji, malam Sabtu saya ngaji, malam Jumat saya ngaji. Kok begini-gini aja sih? Nah, kasih tuh kayak gitu ada orang. Ingat lagi kisah ada anak muda yang ngeluh nggak punya duit padahal rajin ibadah. Ngeluh nggak punya duit. Di sisi lain ada orang lagi dirawat di rumah sakit, di ruangan ICU, duitnya miliaran. Kira-kira itu anak muda mau nggak kalau diajak tukar tempat, dibayar 1 hari 1 miliar di ruangan ICU? Mau nggak? Nggak mau. Ngapa emang? Kata dokter 99% meninggal. Iya, mendingan gua kagak punya duit tapi sehat daripada punya duit tapi umur tinggal 2 hari lagi, kata dokter. Baru di situ ngucap Alhamdulillah yang barusan dia ucapin itu jauh lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Tuh, kita ngeluh karena kita nggak tahu hikmah di balik itu semua. Kita ngeluh karena masih dangkal. Makanya kita dituntut, diperintahkan buat nuntut ilmu supaya tahu hikmah di balik itu semua. Tuh. Jadi semuanya jadi indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatus sidqihi, dan tanda benernya seseorang dalam kefakirannya, butuhnya kepada Allah, fidzalika, pada itu semua, ayajida lil man'i minal halawah, bahwa ia mendapati ketika saat dikasih pahit ada halawah, ada rasa manis. Bayangin, enak banget itu, di balik itu semua ada rasa manis. Ngeprek tulang, di dalam tulang ada apa? Ada sumsum, enak betul. Ya, enak tuh. Kayak dulu lagi ada bahasa Pardi itu. Ya, kita makan palanya. Nah, di palanya itu kita bongkar tuh, ada apa?
ada otaknya tuh, enak banget, kayak sumsum begitu. Jadi di balik itu semua dia ngerasain halawah, ada rasa manis. Bayangin, Rabi'ah al-Adawiyah, bayangkan lagi sujud ditaruhin duri, berdarah tapi kagak berasa apa, ada kenikmatan di situ. Dalam susahnya ada kenikmatan. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan di dalam hikam itu pernah diceritakan ada seseorang ulama yang sakit bertahun-tahun. Dia cerita kepada seseorang yang dia pesenin, kalau saya belum meninggal jangan diceritain. Apa emang? Selama saya sakit setiap hari malaikat berkunjung datang ke rumah saya. Tuh, jangan ceritain ini sebelum saya meninggal. Dikasih tahu. Oh iya. Subhanallah. Dengan wajah yang sumringah, diampunin dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kenikmatan, ada kelezatan. Tuh, Allah kasih tuh. Ya, cara orang-orang yang dekat sama Allah lagi ngerasain lezatnya di dalam ibadah, lezatnya di sujud, lezatnya di ngaji, lezatnya masing-masing dikasih tuh. Ya. Cara orang misalnya ada orang di sana, emang apa sih enaknya ngerokok? Gitu ya. Tapi di sisi lain orang yang udah ngerokok itu punya kenikmatan tersendiri yang mungkin orang lain nggak tahu, dia yang tahu. Iya, apalagi udah di dalam WC, ya, sambil ngeden sambil ngerokok, seiring dengan keluarnya asap, maka keluar masalah yang menurut kehidupan kita. Ya Allah, itu kata ahlul hisab. Tuh, jadi tandanya gitu tuh, tandanya dia merasa manis. Mala yajidulil, atau apa-apa yang tidak didapati ketika saat dikasih senang. Justru nikmatnya di situ tuh. Betul. Ya kagak jauh-jauh ya, kita nih dari jam 5 subuh sampai zuhur jangan makan. Ya, jangan beli nasi uduk pagi-pagi, jangan beli bubur, jangan makan apa-apa. Antar jam 2 baru makan. Itu nikmati, Masya Allah. Apalagi yang puasa, iya, puasa Senin Kemis. Lambungnya sakit kata Badi Tomo. Lambungnya sakit katanya. Iya. Ya. Ini ngomong di dalam. Itu kenikmatannya beda. Makanya kata Sayyidina Umar, senikmat-nikmatnya lauk apa? Lapar. Kalau udah bahasa lapar, biar kata timbang cuma nasi doang, habis gak? Nah, kenapa nikmat kalau udah lapar? Di saat lapar itu ternyata iya, kita nggak bakal bisa ngerasain enaknya makan kalau belum pernah ngerasain lapar. Kita nggak bakal bisa ngerasain enaknya kaya kalau belum pernah ngerasain miskin. Kita nggak bakal bisa ngerasain enaknya punya duit kalau belum pernah ngerasain bokeh. Iya. Kayak orang-orang kaya mah nggak bisa ngerasain bagaimana enaknya punya duit. Kenapa? Dan dia lahir langsung jadi orang kaya. Nah, kita yang ngerasain dulu, emak pengen ngasih jajan aja mesti gosok kain yang dipakai buat gendongan, digosok itu halus, api, terus dijual, duitnya buat jajan kita. Bayangin. Ya Allah ya Rabbi, pengen kita jajan babak minjem duit ke tetangga. Masya Allah.
bisa ngerasain nikmatnya punya duit kalau udah pernah ngerasain bokeh, udah pernah ngerasain susah. Kayak gitu kehidupan. Ya, Mal, Jamal, ada Jamal? Iya, itu kalau disebut Jamal mah sangat seter udah. Iya, hidup tuh begitu. Awal kita hidup berumah tangga ya susah dulu, ya. Ibarat kata pegawai pom bensin apa? Semua dimulai dari nol. Susah dulu kita tuh, ngerasain dulu gimana. Apalagi yang kontrak udah diketok-ketok belum waktu diketok. Iya, minta dirapel. Ya Allah, ya Rabbi, berasa tuh kehidupan kita. Dulu ngerasain susah, dulu ngerasain bokeh, ngerasain gak punya kerjaan, ntar ngasih makan anak bini gimana. Nah di sini makanya perlunya ilmu hidup berumah tangga tuh begitu, bahwa hidup berumah tangga bukan timbang cuma jalan untuk melampiaskan hawa nafsu secara halal, tapi yakinin bahwa itu lapangan kita buat beramal soleh, buat beribadah. Ibadah dengan syukurnya, ibadah dengan sabarnya. Jadi jangan langsung kita beranggapan, oh yang namanya hidup berumah tangga itu ibarat kata restoran yang makan apa aja yang enak ada. Tapi di situ harus kita yakinin hidup nggak selamanya senang, satu saat bakal susah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi kalau ya kita pikir-pikir antara susah sama senangnya, alhamdulillah tuh banyakkan senangnya daripada susahnya. Mereka kadang-kadang kita kagak sabar, dikasih sakit 2 hari perasaan kita setahun, panas 1 tahun, hilang sama hujan 1 hari. Begitu kita lupain nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat orang-orang, buat teman-teman kita yang belum berumah tangga, pengen berumah tangga, siapin mental. Jangan sampai gambaran indah bertabur bunga di sana sini, berlenggang tangan atau bergandengan tangan, entar baru ketahuan ketika saat udah bersanding hidup bersama, ketahuan masing-masing punya keburukan, masing-masing punya kelebihan. Di saat itu tuh baru berasa, oh iya, dulu lagi pacaran I love you, you love me, ayang beb, udah nikah eluh. Lagi nyeluh. Iya, kudu siap kayak begitu. Makanya modal agama tuh ya, dan din dun. Kalau bahasa Ustaz Gusiri gitu, dan danannya cakep, dinnya agamanya kuat, dunianya juga punya. Itu cakep dah tuh. Tapi kalau memang nggak bisa lengkap, ambil yang dinnya, agamanya. Kalau orang punya agama, mau diajak senang apalagi diajak susah, insya Allah mau bareng-bareng, susah senang bersama. Mangan orang mangan, sing penting kumpul. Begitu. Itu juga. Iya. Nah, ya. Jadi buat yang belum berumah tangga, Wawan dan kawan-kawan, banyak juga. Iya, termasuk buat kita yang udah berumah tangga, mau pengantin, bahasanya mau pengantin baru, mau pengantin basi, semuanya penting ya, penguatan mental diri kita menghadapi apa ke depan. Kalau kita nggak tahu, lagi masa-masa pacaran mah indah, udah di dalamnya di situ kita bakal diuji. Ada ininya. Ada tadi.
La ya'rifuhu ghairu barihi, tidaklah tahu kecuali yang menciptakannya. Alladzi khassahu bi ma'rifatihi, yang dia istimewakan dengan ma'rifatnya, wa ayadihi, dan pertolongan-pertolongannya. Tuh, itu orang-orang yang benar di hadapan Allah. Bahwa la yara siwa maliki, ia tidak melihat kecuali malikihi, yang memiliki dianya. Wala yamliku illa makana min tamlikihi, dan tidak ia memiliki sesuatu apapun kecuali apa-apa yang diberikan oleh Tuhannya. Wa kullu syai'in lahu tabi'un, dan tiap sesuatu itu mengikut. Wa kullu lahu khadi'un, dan setiap sesuatu kepadanya itu akan tunduk. Orang-orang yang udah kayak begitu, semua makhluk bisa tunduk. Itu ya, dia nggak punya apa-apa. Yang dia lihat nggak ada lain kecuali yang memiliki dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesandung batu di jalan, dia nggak lihat batunya, yang dia lihat adalah siapa yang ciptain batu. Kayak gitu langsung. Ini namanya ma'rifat. Itu kenal diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia yakin kepada Allah, sehingga ia bersyukur kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan. Jadi hidupnya senantiasa bahagia, hidupnya senantiasa lapang jiwanya. Dari sinilah tujuan kita ngaji tasawuf, supaya hati kita senang dan bahagia, sehingga muncul kehusuan, ketundukan, ngerasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tatap, yang kita lihat dalam setiap gerak dan langkah setiap makhluk yang ada, semua ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asik-asik aja udah, tinggal kita nunggu waktunya kapan kita bakal dijemput, kapan kita bakal pulang. Yang ada semua kebahagiaan, kesenangan bermula dari hati yang lapang, bermula dari hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ akan muncul kehusuan. Kalau hati sudah khusyuk, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pak De. Pak De.